Untuk mengetahui perkembangan terkini di Gaza, Palestina, kami sudah terhubung dengan relawan Bulan Sabit Merah Indonesia, Dr. Muhammad Iqbal El Mubarak. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Jakarta, Dr. Iqbal. Bagaimana kondisi terkini di Gaza? Ya, baik, Waalaikumsalam, Mas Kezia. Selamat pagi, selamat dini hari di Gaza nih. Jadi untuk kondisi hari ini, memang beberapa hari ini kita sudah ada melihat ada bantuan yang diterjunkan melalui pesawat-pesawat tempur jenis Hercules dari berbagai negara, khususnya dari Jordan, kemudian dari Uni Emirat Arab, kemudian dan dari Singapura. Nah, tercatat kemarin tanggal 15 Agustus itu Singapura memberikan bantuan, yang mana Singapura bekerjasama dengan pesawat Hercules Uni Emirat Arab dan Jordan memberikan bantuannya kurang lebih sekitar 82 ton. Jadi diletakkan airdrop di kawasan seputar Gaza gitu. Namun juga ada insiden di balik pemberian airdrop itu adalah karena bantuan itu jatuhnya di atas pemukiman warga sebagian, sehingga juga ada yang terdampak meninggal dunia, khususnya yang dirasakan oleh anak-anak dan perempuan. Seperti itu. Yang saya rasakan sendiri hari ini, pada hari ini saja, saya sudah bisa merasakan memakan daging. Yang mana semenjak saya tiba di Gaza, sejak tanggal 8 Agustus hingga hari ini, mulai hari ini, saya sudah mulai menikmati adanya daging di dalam menu makan sore saya. Dan artinya memang bantuan tersebut, sebanyak 82 ton tersebut, sudah mulai tersebar ya ke seluruh penjuru Gaza. Ya, dokter, lalu bagaimana dengan kondisi kemanusiaan di sana? Yang informasi terbarunya terjadi kelaparan dahsyat di sana. Ya, betul. Untuk kelaparan dahsyat memang dari hari ke hari terus bertambah. Itu. Adapun hingga hari ini kami juga mempunyai membawa dokter spesialis anak, salah satunya yang bernama Dr. Bambang. Juga kami melihat beberapa kejadian-kejadian yang sangat luar biasa ya, gizi buruk yang luar biasa, yang mana memang menurut saya tidak terbaginya bantuan tersebut secara merata. Dan kemudian juga selain pembagian tidak merata, juga pengetahuan ya, resource atau SDM dari tenaga kesehatan itu sendiri yang kurang memahami tentang bagaimana untuk menuntaskan kasus-kasus gizi buruk tersebut gitu. Kadang-kadang kebiasaan yang lama, kebiasaan yang memang tidak terstandar lah untuk dalam tata laksana. Nah, ini juga menjadi problem. Hingga hari ini di Gaza itu sendiri, kita juga melihat teman-teman yang berada di kesehatan khususnya juga mempunyai pengetahuan yang memang terkesan memang terlambat, tidak up to date dengan seperti apa yang Indonesia hari ini untuk laksanakan untuk dalam penanganan kasus gizi buruk itu sendiri gitu. Jadi tapi pada secara garis besar pokok utama penyebab gizi buruk itu sendiri yang ada di Gaza adalah tidak terdistribusinya dengan baik bahan makanan bantuan tersebut ke seluruh penjuru, seperti itu. Jadi ada yang hari ini menerima bantuan, bahkan kadang-kadang diperjualbelikan bantuan tersebut. Nah, ini juga ironis sebenarnya, ya, tetapi memang serba salah, karena di sisi lain yang menjual juga, ya mereka juga pengen survive gitu. Jadi belum ada yang memang seperti pemerintah setempat, yang memang juga membuat aturan atau regulasi terkait tentang bantuan tersebut. Gitu. Nah, ini jadi bos malakama sebenarnya kita di Gaza ini saat ini. Baik, dokter, ini selain bantuan pangan yang distribusinya masih kurang, bagaimana dengan alat medis, kemudian juga bahan bakar untuk mendukung pengoperasian rumah sakit di Gaza?
Iya, betul. Untuk pengoperasian alat medis saja, misalkan di rumah sakit, sangat-sangat kurang. Seperti contoh, kasus saya di UGD beberapa hari ini. Jadi saya melihat beberapa kejadian luka tembak. Nah, itu kadang-kadang saya berebutan dengan tenaga kesehatan lain untuk berebutan untuk menjahit. Kadang-kadang pisau yang kita gunakan itu mau tidak mau kita harus berbagi-bagi dengan pasien yang lain. Karena kita terpaksa karena keterbatasan pisau bedah. Kemudian yang kedua, alat bius atau obat sejenis selidut. Baik, baik terima kasih Dr. Muhammad Iqbal atas informasinya langsung dari Gaza, Palestina.